Saudara-saudari umat beriman terkasih, ada sebuah cerita menarik sebagai berikut. Dalam satu perayaan ibadah, umat penuh sesak memasuki gereja. Banyak yang tidak kebagian tempat duduk, terpaksa berdiri saja. Di salah satu bangku di bagian depan duduklah seorang tuan yang kelihatannya seorang terhormat. Ketika tuan itu menoleh ke samping, ia melihat seorang ibu yang sudah cukup berumur berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Kemudian tuan itu berdiri dan mempersilahkan ibu itu mengambil tempatnya. Siapakah tuan itu? Ternyata ia seorang menteri, salah satu pejabat tinggi negara. Umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengar bersama mengingatkan kita semua supaya jangan mencari tempat duduk terdepan ketika menghadiri pesta perkawinan. Yesus mengajar kita untuk bersikap rendah hati, karena sikap rendah hati dapat membangun rasa persaudaraan dalam hidup bersama. Juga kerendahan hati adalah salah satu ciri kekristenan. Saudara-saudari, menurut Yesus kerendahan hati sama dengan penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti tidak mementingkan dan tidak memperhitungkan diri sebagai yang terpenting agar dapat menerima orang lain. Kerendahan hati selalu terbuka menerima orang lain. Tidak menerima orang lain berarti terkadang dapat dilihat sebagai kesombongan. Ungkapan dari Santo Yohanes Pemandi dapat menjadi semboyan bagi kita semua. Dia katakan, ia harus semakin ditinggikan, tetapi aku semakin direndahkan. Orang yang rendah hati akan mudah membantu orang lain, serta memberikan orang lain untuk tampil. Bahkan orang yang rendah hati rela menderita agar orang lain selamat. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, rendah hati sesungguhnya selalu bercirikan kegembiraan. Orang yang rendah hati akan tetap tersenyum dan bergembira meskipun mengalami kepahitan, kegagalan, dan penolakan di dalam hidup bersama. Dan orang yang rendah hati akan mudah mengampuni. Lewat banyak pengalaman saudara-saudari bahwa kerendahan hati dapat membangun kesetiakawanan dengan orang yang tersingkir dan dapat menghargai mereka sebagai sesama. Saudara-saudari umat terkasih, dari sebab itu gereja harus menjadi tempat pertemuan di mana orang-orang miskin dan cacat merasa dirinya diterima. Murid-murid juga harus belajar berjabat tangan dengan mereka yang menjadi sahabat-sahabat mereka. Apakah para pelayan firman juga mempunyai sahabat-sahabat dekat di antara orang-orang kecil? Jika terjadi demikian, pesan Yesus dalam ayat 12 dan ayat 14 sebagian sudah terpenuhi. Saudara-saudari, duduk dekat Yesus sesuatu kehormatan. Akan tetapi kehormatan ini pada zaman kita tidak dapat terjadi lagi secara fisik. Hanya orang-orang yang tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri dan yang melayani orang lain selalu berada dekat dengan dia. Mereka dapat menatap wajahnya di segala waktu dan di segala tempat.
umat terkasih, sesudah mendengar bacaan-bacaan, kita selalu diingatkan untuk memiliki semangat kerendahan hati di dalam hidup bersama. Sehingga dengan demikian, dengan sikap ini, dimungkinkan kita mengantar orang lain lewat jalan keselamatan. Semoga semua orang merasa bersukacita dalam menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing, karena semangat kerendahan hati selalu melekat di hati kita.